Sahabat Indonesia, kita ketahui bersama bahwa perubahan terbesar dalam sejarah umat manusia itu ada di abad ke-21. Kita ketahui bersama bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia mulai dari nomaden, lalu kemudian bertempat tinggal, belajar membuat perkaskas untuk mendukung perekonomian, untuk berburu, untuk bertani. Itu semua perubahannya adalah perubahan yang mendorong meningkatnya pengetahuan, lalu bisa survive dalam mempertahankan kehidupannya, mendapatkan makanan dan seterusnya. Kemudian setelah itu bagaimana masyarakat membuat sebuah aturan yang lalu kemudian kita sebut agama. Selalu saya sampaikan bahwa agama tidak agama kacau, karena orang-orang sudah berkumpul dalam sebuah komunitas, maka perlu yang namanya aturan. Lalu kemudian setelah itu lahirlah agama-agama. Lalu kemudian di abad ke-14 misalnya, orang sudah mulai mempertanyakan agama itu. Lalu kemudian terjadi perubahan besar yang namanya masa modern. Lalu kemudian di sana di masa modern itu tercipta yang namanya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Itu juga luar biasa mempengaruhi kehidupan umat manusia. Namun perubahan yang terbesar itu ada di abad 21, yang mana perubahan-perubahan itu bisa mereduksi kepercayaan sebelumnya, bisa mereduksi pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, bisa membantah pengetahuan di mana telah disepakati bersama, bisa membantah banyak hal yang sebelumnya dipercaya banyak orang. Jadi yang saya maksud adalah bahwa sekarang dengan adanya media sosial, perubahan itu luar biasa. Orang-orang bisa mengakses berbagai informasi, yang lalu kemudian perubahan itu bukan hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, bukan hanya berdampak pada budaya, tetapi ini juga berdampak pada keimanan pemeluk agama. Seperti yang akan saya reksen kali ini, di mana Kumailah Hakimah mulai mempertanyakan, mulai mendiskusikan bahwa kisah Nabi itu, terutama yang dalam Al-Quran, itu dongeng. Bagaimana kita menanggapi itu, sementara kita tahu bahwa Kumailah Hakimah ini adalah penghafal Al-Quran. Sejak kecil SD SMP itu adalah anak pesantren. Sebelum masuk di SMA juga masuk di pesantren tradisional. Lalu kemudian kuliahnya adalah jurusan ilmu tafsir. Dan dia mencoba menjelaskan berbagai hal, sejarah, ayat dengan cara ilmiah, dengan cara yang saintifik. Mari kita lihat bagaimana Kumailah Hakimah menjelaskan itu semua. Pernah nggak sih bertanya-tanya apakah kisah-kisah yang menakjubkan gitu dalam kitab suci itu benar-benar terjadi? Apakah para nabi ini benar-benar menghidupkan kembali orang mati, membelah lautan, atau berbicara langsung dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa ngebedain mana yang merupakan cerita mitos penuh simbol dan mana yang merupakan sejarah yang nyata, sejarah yang faktual? Jika kisah-kisah ini hanya alegori, tujuannya apa gitu? Apakah kita sedang membaca catatan sejarah atau sekedar cerita yang berisi pesan moral yang disusun untuk membentuk keyakinan? Dan jika kitab suci tidak dimaksudkan sebagai sejarah, bagaimana kita seharusnya memahaminya? Gimana kalau teks-teks kuno ini sebenarnya jangan-jangan nggak punya makna yang berarti? Kitab suci seperti Al-Quran, seperti Alkitab, dan teks-teks keagamaan lainnya emang sering dianggap sebagai sumber kebenaran yang absolut gitu ya bagi para pengikutnya. Narasi tentang nabi-nabi dan tentang tokoh-tokoh dalam kitab suci biasanya dipercaya sebagai catatan sejarah yang akurat. Namun dengan pendekatan ilmiah dan kritis kita bisa nih nemuin bahwa kitab-kitab dalam kitab suci itu
seringnya mirip seperti mitos, mirip seperti legenda, dan alegori yang punya makna moral gitu, daripada sebagai cerita fakta sejarah gitu yang memang bisa diverifikasi. Alegori adalah gaya cerita yang menggunakan simbol untuk menyampaikan makna yang abstrak. Misalnya nih, ada sebuah cerita yang karakternya itu anggaplah hewan babi gitu. Tapi maksudnya babi itu bukan babi, maksudnya babi itu simbol dari keserakahan gitu, atau memaksudkan karakter babi sebagai manusia yang mirip babi misalnya. Nah, jadi alegori itu bukan kisah nyata. Alegori itu adalah cerita fiksi. Meskipun misalnya alegori itu terinspirasi dari peristiwa nyata, tokoh nyata, ataupun situasi yang nyata, alegori itu nggak dimaksudkan untuk menjadi representasi literal dari realitas, tapi literasi makna aja. Nah, jadi aku ingin mencoba untuk berargumentasi kenapa kisah-kisah nabi dan kisah-kisah dalam kitab suci itu nggak bisa dianggap sebagai catatan sejarah. Oke, lanjut. Kitab suci, terutama Alkitab dan Al-Quran, telah melalui proses panjang pengumpulan, penulisan, dan pengeditan yang membentuk narasi mereka. Alkitab misalnya terdiri dari banyak kitab yang ditulis oleh berbagai penulis selama ribuan tahun. Para ahli kitab suci menemukan bahwa teks-teks ini telah mengalami banyak perubahan dan revisi seiring waktu. Nah, salah satu contoh terkenal adalah Perjanjian Lama yang terdiri dari beberapa sumber yang kemudian digabungkan gitu, seperti sumber Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly yang masing-masing memiliki perspektif dan agenda yang berbeda gitu. Nah, kritik teks itu menunjukkan bahwa banyak kisah dalam kitab suci seperti kisah penciptaan, banjir besar, dan Eksodus itu nggak berasal dari satu sumber historis tunggal gitu, melainkan dari tradisi lisan yang diceritakan ulang dan dimodifikasi. Misalnya, kisah penciptaan dalam kitab Kejadian itu memiliki kemiripan yang mencolok ya dengan mitos Enuma Elish dari Babilonia. Nah, proses pengeditan dan adaptasi ini menunjukkan bahwa teks-teks ini tidak dapat dianggap sebagai laporan faktual, tapi lebih sebagai kompilasi dari berbagai mitos kuno. Arkeologi modern telah mengungkapkan banyak ketidaksesuaian antara narasi kitab suci dan bukti fisik. Salah satu contohnya adalah kisah Eksodus orang Israel dari Mesir yang diceritakan dalam Alkitab. Kisah ini menggambarkan eksodus besar-besaran dengan ribuan orang yang meninggalkan Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Namun, penelitian arkeologi belum menemukan bukti yang mendukung adanya migrasi massal seperti yang diceritakan. Tidak adanya bukti arkeologis juga berlaku untuk kisah Raja Daud dan Salomo atau Sulaiman yang diceritakan sebagai penguasa kerajaan besar. Nah, bukti arkeologis menunjukkan bahwa Yerusalem pada zaman tersebut hanyalah sebuah kota kecil dan tidak ada tanda-tanda keberadaan kerajaan besar seperti yang digambarkan kitab suci atau teks-teks suci. Arkeolog Israel Finkelstein dan Neil Asher Silberman dalam buku mereka The Bible Unearthed menyatakan bahwa kisah ini kemungkinan besar adalah rekayasa yang bertujuan untuk membangun identitas nasional dan legitimasi politik. Banyak kisah dalam kitab suci memiliki pola dan tema yang serupa dengan mitos-mitos kuno dari berbagai budaya. Misalnya, kisah banjir besar dalam Alkitab dan Al-Quran memiliki paralel yang jelas dengan epos Gilgamesh, mitos banjir Mesopotamia yang jauh lebih tua ya. Nah, kisah Nabi Nuh dan bahteranya kemungkinan adalah adaptasi dari cerita ini yang mengandung pesan moral dan teologis, bukan catatan faktual. Dalam konteks ini, kitab suci dapat dipahami sebagai teks-teks yang menggunakan kisah-kisah alegoris untuk mengajarkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Kisah-kisah ini mencerminkan pemahaman manusia pada zaman itu tentang dunia mereka yang sering dipengaruhi oleh mitologi dan kepercayaan lokal dan tidak dimaksudkan untuk menjadi catatan sejarah yang dapat diuji dengan metode ilmiah. Jadi cuma sebagai sarana untuk menyampaikan pesan etis dan teologis saja. Nah, pendekatan ilmiah terhadap sejarah manusia itu mengandalkan bukti empiris, misalnya fosil, artefak, catatan tertulis, dan harus bisa diverifikasi catatan tertulisnya. Nah, banyak dari kisah-kisah Nabi ini nggak memiliki dukungan bukti yang konsisten dengan metode ini. Misalnya kan kayak kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama itu nggak sesuai dengan pemahaman ilmiah tentang evolusi manusia yang menunjukkan bahwa manusia modern berasal dari nenek moyang primata selama jutaan tahun melalui proses evolusi. Selain itu banyak juga narasi tentang nabi-nabi dibentuk dalam konteks sosial dan politik tertentu. Misalnya kisah Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu bisa kita lihat sebagai mitos yang fungsinya untuk memperkuat identitas etnis. Jadi itulah beberapa hal yang disampaikan oleh Kumailah Hakimah.
yang mempertanyakan soal bahwa ada beberapa kutipan ayat dalam Al-Quran itu bukan sumbernya dari satu, tetapi itu sumbernya misalnya dari Mesopotamia, dari epos Gilgamesh, dan seterusnya. Tetapi kita sebagai orang Islam misalnya, bolehlah misalnya kita terima sementara. Kita jangan menganggap bahwa ini final. Apalagi orang Islam itu memahami bahwa sejak Nabi Adam itu sudah Islam. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa agama Zoroaster itu mirip dengan Islam, ada juga Tuhannya yang satu bernama Ahura Mazda, lalu kemudian ada juga Isra Mirajnya, ada juga nabinya bernama Zarathustra. Itu bisa saja terjadi ada kemiripan karena memang itu sudah Islam. Jadi ini bukan sesuatu yang final, tetapi kita juga tidak bisa pungkiri karena apa yang dibahasakan oleh Kumailah Hakimah belum tentu juga salah semuanya, tetapi belum tentu juga benar semuanya. Begitulah cara orang cerdas menanggapi sesuatu. Oke, kita lanjut. Dan agama suatu kelompok. Jadi dalam konteks ini, Nabi itu bukan figur historis yang dapat dibuktikan keberadaannya gitu. Tapi figur Nabi itu simbol yang mewakili aspirasi kolektif suatu komunitas. Validitas sejarah dari narasi-narasi kitab suci menjadi pertanyaan penting ya dalam konteks modern gitu, di mana ilmu pengetahuan dan metode historis itu digunakan untuk memverifikasi kebenaran. Ketidakmampuan untuk menemukan bukti empiris yang mendukung banyak kisah dalam kitab suci menunjukkan bahwa teks-teks ini tidak dapat dianggap sebagai catatan sejarah yang akurat. Namun ini bukan berarti bahwa kitab suci tidak ada nilainya ya, tidak ada nilainya sama sekali. Nilai dari teks-teks ini mungkin terletak pada kemampuannya untuk membentuk identitas budaya, moralitas, dan pandangan dunia pada pengikutnya. Dengan mengakui bahwa kisah dalam kitab suci mungkin bukan sejarah secara literal, kita dapat mulai memahaminya sebagai karya sastra yang kaya dengan simbolisme dan alegori ya. Nah, kalau pakai pendekatan kayak gini, itu kita jadi bisa menghargai pesan-pesan moral dan spiritual yang ada di dalamnya tanpa terjebak dalam perdebatan tentang keakuratan historisnya. Di era modern ini, tantangan terbesar adalah menemukan cara untuk mendamaikan tradisi kuno dengan pemahaman ilmiah dan historis ya. Sekaligus mengapresiasi kitab suci sebagai dokumen budaya yang merefleksikan pandangan dunia pada zamannya gitu, bukan sebagai laporan sejarah yang harus dibuktikan secara empiris. Karena suatu narasi dapat dikatakan valid sebagai sejarah jika memenuhi sejumlah kriteria yang didasarkan pada metode historis dan standar ilmiah. Validitas sejarah berarti narasi tersebut dianggap sebagai representasi yang akurat dari peristiwa masa lalu berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi. Seperti adanya dokumen tertulis, ada artefak, fosil, catatan arkeologis, dan sumber tambahan lainnya yang bisa diuji kebenarannya. Misalnya, catatan sejarah dari masa Mesir kuno itu sering diverifikasi melalui prasasti, papirus, dan bukti arkeologi seperti piramida dan makam. Validitas sejarah juga bisa diuji dengan adanya konsistensi narasi dan ditempatkan dalam konteks sejarah yang jelas. Jelas waktunya kapan, tempatnya di mana, dan kondisi sosial politiknya gimana. Kalau sebuah peristiwa didukung oleh berbagai catatan atau bukti dari sumber yang tidak saling berkaitan, namun menunjukkan kesesuaian, nah itu memperkuat kredibilitas narasi tersebut. Jadi jangan terganggu dengan pemikiran-pemikiran yang ada. Tidak ada masalah kita dengarkan, tapi kita kaji. Kita cari referensi sebagai pembanding. Apakah itu memang benar atau tidak? Kita harus bertanya kepada yang lebih paham. Jangan sampai kita terlalu cepat terpengaruh. Saya juga adalah orang yang beragama. Saya tidak bermaksud mempengaruhi orang untuk keluar dari agama pastinya. Dengan membuat video ini tidak ada maksud untuk itu. Tetapi berbagi ilmu pengetahuan dengan menyuruh membandingkan dengan pengetahuan lain, saya pikir itu bukan sesuatu yang salah. Oke.